Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore ya. Ini sudah lumayan banyak pesertanya. 17 orang. Nah, 19 orang. Semoga di sore ini semuanya dapat hadir. Kemudian sehat selalu. Oke, kita mulai saja perkuliahan kali ini. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai algoritma LL1. Nah, algoritma LL1 ini termasuk pada metode algoritma di parser atau sintaksis. Mana ini adalah jenis algoritma dari top-down parsing. Oke, nah seperti yang kita ketahui, parser ini atau metode parser atau analisis sintaksis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada top-down parsing, kemudian bottom-up parsing. Nah, di top-down parsing kita sudah mempelajari yang namanya backtrack atau backup parser yaitu dengan brute force kemarin. Kemudian recursive descent itu yaitu dengan penurunan terkiri dan terkanan. Kemudian kita hari ini akan mempelajari mengenai algoritma LL1. Nah, kemudian di bottom up parser ini ada yang namanya LR parser dan juga operator precedent parser. Nah, yang kita akan pelajari insya Allah itu untuk minggu depan LR0 dan SLR1. Nah, untuk LALR1 dan CLR1 nanti mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Karena ini metodenya memang tidak berbeda jauh dengan LR0 dan SLR1. Oke, sebelum mempelajari mengenai algoritma LL1, pertama kita harus mengetahui dulu, yaitu mengenai fungsi first dan fungsi follow. Nah, fungsi first dan fungsi follow ini digunakan untuk melakukan analisis di parsing tabel. Kemudian, setelah parsing tabel, yang terakhir dilakukan analisis mengenai parsing stack untuk di algoritma LL1. Nah, kenapa kita harus mempelajari metode parser ini? Karena apabila kalian tertarik mengenai teknik kompilasi ini, untuk peluang pekerjaannya mungkin kalian bisa menjadi software engineering. Nah, software engineering di sini tanpa ngoding. Tanpa coding, kalian dapat melakukan sebuah analisis pada sebuah shortcode. Seperti itu, apakah shortcode-nya sudah benar mungkin, apakah mungkin tidak ada error sudah optimasi, atau mungkin banyak sekali shortcode yang membuang memori, menghabiskan memori, seperti itu. Nah, ini dipelajari di teknik kompilasi, seperti itu. Mungkin untuk di Indonesia sendiri, untuk compiler ini masih jarang diminati. Karena sangat jarang sekali sebuah lulusan teknik informatika atau IT itu menguasai yang namanya kompilator.
atau penerjemah dalam bahasa shortcode. Nah, di penerjemah ini kita juga harus tahu mengenai bahasa-bahasa mesin, assembler, dan bahasa tingkat tinggi. Seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke fungsi pers. Nah, fungsi ini menghasilkan simbol terminal pertama dari sebuah string. Nah, misalkan ada pers A adalah sekumpulan simbol terminal yang muncul sebagai simbol pertama dalam string yang berasal dari A. Di mana A adalah string simbol dari grammar yang ada. Jika A diturunkan ke epsilon, maka epsilon juga merupakan pers dari A. Nah, di A ini memperbolehkan adanya epsilon atau bisa disebut juga dengan empty. Ya, epsilon ini bisa disebut juga dengan empty atau himpunan kosong. Seperti itu. Nah, kemudian aturan fungsi pers di sini yang pertama yaitu jika X adalah simbol terminal, maka pers X hanya himpunan dari X. Nah, ingat jika X adalah simbol terminal, maka X hanya himpunan dari X. Nah, kemudian yang kedua yaitu jika X adalah non-terminal dan terdapat produksi X menghasilkan epsilon, maka tambahkan epsilon pada pers X. Seperti itu, karena di pers ini memperbolehkan epsilon atau empty. Kemudian, yang ketiga yaitu jika X adalah non-terminal dan terdapat produksi X menghasilkan Y1, Y2, kemudian seterusnya, maka masukkan alpha dalam pers X. Nah, jika untuk beberapa I, alpha ada dalam pers. Misalkan YI dan epsilon ada dalam sebuah pers Y1. Pers Y1 min 1 sehingga Y1 sampai dengan YI dikurang 1 menghasilkan epsilon. Kemudian yang B, jika epsilon ada di dalam pers YZ, YJ untuk semua Z sama dengan 1, 2, dan seterusnya, maka tambahkan epsilon ke dalam pers X. Sebagai contoh, semua yang ada dalam pers Y1 berada dalam pers X. Jika Y1 tidak mengandung epsilon, maka selesai untuk pers X. Tetapi, jika Y1 mengandung epsilon, maka tambahkan pers Y2 dan begitu seterusnya. Oke, mungkin masih belum terbayang jika kita hanya membaca aturannya. Oke, kemudian di sini ada fungsi follow. Fungsi yang menghasilkan simbol terminal pertama yang muncul setelah string. Nah, ini adalah setelah string. Jadi setelahnya. Follow A adalah himpunan terminal yang terjadi setelah mengikuti non-terminal A dalam string yang diderivasi dari simbol awal. Nah, ingat di sini diderivasi dari simbol awal. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, di sini ada aturan follow. Nah, yang pertama yaitu simbol stack atau dolar ada di dalam follow S. Jika S adalah simbol awal. Kemudian yang kedua yaitu jika terdapat produksi A menghasilkan A kecil B besar beta, nah di mana alpha ini dapat berupa seluruh string. Maka semua yang ada dalam pers beta kecuali epsilon berada di dalam follow B. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jika terdapat produksi A menghasilkan alpha dan B besar atau produksi A menghasilkan alpha, B besar, dan beta di mana pers beta mengandung epsilon. Maka ya semua yang ada dalam follow A berada di dalam follow B. Nah, sini mungkin masih belum terbayang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini
Sebagai contoh, saya mempunyai sebuah konteks free grammar CFG dengan aturan E menghasilkan TE aksen, kemudian E aksen menghasilkan plus TE aksen atau epsilon. Nah, kemudian T menghasilkan FT aksen, T aksen menghasilkan bintang atau kali, FT aksen atau epsilon. Nah, F menghasilkan kurung buka E, kemudian kurung tutup, atau ID. Nah, maka tentukan first dan follow-nya. Nah, yang perlu diingat untuk menentukan fungsi first ini, kita mulai dari yang paling bawah. Artinya kita mulai dari F, gitu kan. Oke, untuk first F, yaitu kurung buka atau himpunan dari kurung buka dan ID. Nah, ini dari mana? Kita lihat. Nah, dari sini. F. Nah, F ini simbol yang pertama yang dihasilkan yaitu kurung buka. Ini kemudian kan F menghasilkan kurung buka E, kurung tutup, atau F menghasilkan ID. Nah, jadi karena ID ini non-terminal, karena ID ini terminal, jadi tidak dapat diturunkan kembali. Dan kurung buka ini adalah terminal, tidak dapat diturunkan kembali, maka kita langsung tuliskan. First dari F adalah kurung buka dan ID. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk first dari T aksen, nah kita lihat di sini. Di T aksen ini ada kali, FT aksen, dan epsilon. Nah, maka first T aksen adalah kali. Nah, ingat simbol yang pertama kali keluar di sini. Nah, kali atau bintang, kemudian epsilon. Nah, itu untuk first T aksen. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya, yaitu ke atas. First dari T menghasilkan FT aksen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa first dari T itu adalah F. Nah, di mana F ini adalah non-terminal atau variabel. Nah, untuk non-terminal atau variabel, F ini kita mencari first dari F. Nah, first dari F itu apa? Kita lihat dari sini. Nah, ini kita lihat dari sini. Nah, first dari F adalah himpunan kurung buka dan ID. Nah, kemudian kita langsung tuliskan di sini. Kurung buka dan ID. Nah, oke, kita langsung ke atas. Nah, kita cari first dari E aksen. Nah, first dari E aksen adalah plus dan epsilon. Nah, oke, di sini misalkan di sini saya epsilonnya ditambahkan dengan A. Nah, seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, oke, kita tulis dulu. First dari epsilon itu adalah plus. Kan harusnya epsilon. Di sini epsilon. Nah, karena epsilon ini ada sebuah simbol setelahnya, yaitu misalkan simbol variabel atau non-terminal, maka kita menuliskannya kembali tidak epsilon, tapi kita harus mencari plus dari A. Karena apa? Epsilon ini kita akan substitusikan kepada epsilon. Nah, maka plus dari E aksen menjadi plus A. Seperti itu contohnya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kalau dari sini kita dapat terlihat plus dari E aksen yaitu plus dan epsilon. Seperti itu. Kemudian plus dari E adalah, nah ini lihat TE aksen. Nah, plusnya adalah plus dari T. Nah, kita lihat di sini. Nah, plus dari T adalah kurung
buka, dan ID. Nah, jika non terminal ini, maka kita akan mencari first dari T. Ke sini kan sama ini yang seperti itu. Oke, sampai sini ngerti ya, aman? Masih gampang. Oke, kita lanjut. Untuk mencari fungsi follow, kita mulai dari yang teratas. Jadi kebalikannya dari fungsi first. Nah, yang pertama itu follow E. Nah, follow E. Nah, ingat aturannya tadi, jika kita mencari follow suatu simbol awal, nah E ini simbol awal. E ini adalah simbol awal. Maka kita yang pertama menuliskan itu adalah stack atau simbol dolar. Nah, ini kita tuliskan. Nah, kemudian kita lihat follow dari E. E itu ada di mana saja di ruas kanan. Nah, E ini ternyata ada di sini. Kita lihat ada lagi. Nah, E ternyata tidak ada lagi, cuma ada di sini. Nah, kita mencari follow dari E. Nah, setelah E, simbol apa? Nah, setelah E itu adalah kurung tutup. Nah, kurung tutup ini terminal atau non-terminal? Nah, karena kurung tutup ini sebuah terminal, maka kita dapat menuliskannya langsung menjadi kurung tutup di sini. Nah, maka follow dari E adalah stack dan kurung tutup. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu follow dari T aksen. Nah, follow dari T aksen adalah stack dan kurung tutup. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, yang pertama kita lihat follow dari E aksen. Nah, E aksen ini di sebelah kanan ada di mana saja? Nah, pertama ada di sini, kedua ada di sini. Nah, oke. Pertama, kita lihat dulu. E menghasilkan TE aksen. Di mana follow dari E aksen ini sudah tidak ada kan? Di sini sudah tidak ada sebuah simbol atau sebuah variabel atau non-terminal. Nah, jika sebuah follow itu sudah tidak ada atau empty, maka follow-nya mengikuti ke follow variabel pembentuknya, yaitu follow E. Nah, maka kita dapat menuliskan follow E aksen sama dengan follow E. Nah, maka hasilnya itu ya stack dan kurung tutup. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di sini. Nah, follow E aksen. Nah, di sini ada fungsi yang namanya TE aksen. Nah, untuk TE aksen ini kita lihat sama ya, sudah tidak ada yang mengikuti lagi di sini. Maka sama kita mengikuti variabel pembentuknya. Nah, sampai sini karena dia akan terus berulang, maka kita stop sampai sini. Nah, maka follow dari E aksen adalah stack dan kurung tutup. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu ada follow dari T. Oke, bentar, saya hapus dulu. Oke, yang ketiga itu follow dari T. Nah, T ini menghasilkan FT aksen. Nah, tapi kalau mencari follow, kita harus mencari T yang ada di ruas sebelah kanan. Oke, T di mana saja? Pertama dia ada di sini. Kemudian di sini. Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Oke, kita yang pertama kita lihat follow dari T. Nah, follow dari T adalah ini ya. E aksen. Nah, E aksen. Nah, jika sebuah follow itu adalah simbol variabel atau non terminal, maka follow dari T
kan E aksen. Nah, follow dari T sama dengan E aksen. Nah, maka follow dari T sama dengan first dari E aksen. Mengapa? Karena E aksen ini adalah simbol non-terminal atau variabel. Seperti itu. Kita tidak dapat menuliskannya secara langsung. Nah, kita lihat first dari E aksen. Nah, untuk first dari E aksen, yaitu, nah di sini ada plus, kemudian epsilon. Nah, yang pertama kita tuliskan yaitu di sini plus. Nah, epsilon tidak dituliskan. Mengapa? Karena di dalam fungsi follow ini tidak memperbolehkan adanya epsilon atau kosong. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita substitusikan epsilon ini ke dalam E aksen. Nah, kan di sini TE aksen. Nah, kita masukkan epsilon ini kepada T aksen. Oke, jika disubstitusikan maka akan habis. Nah, maka tidak ada lagi nih yang memfollow T. Nah, tidak ada lagi yang memfollow T. Maka jika tidak ada lagi, maka dia akan kembali follow dari T, yaitu variabel pembentuknya. Variabel pembentuknya yaitu E. Maka follow dari T menjadi stuck dan kurung tutup. Nah, maka kita tuliskan stuck dan kurung tutup. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian follow dari T aksen. Nah, seperti biasa kita mencari. Nah, mencari T aksen di sebelah kanan ada di mana saja. Oke, T aksen pertama ada di sini. Kemudian di sini. Kita cari yang di sini. Nah, follow T aksen adalah epsilon, kosong gitu kan, tidak ada yang memfollownya kembali. Nah, jika tidak ada yang memfollownya kembali, maka kita dapat tuliskan seperti ini. Follow T aksen sama dengan follow T. Nah, ingat tidak ada yang memfollownya lagi di sini kosong, ya akan kembali ke sini. Follow dari T. Nah, karena follow dari T adalah plus, stuck, dan kurung tutup. Nah, plus, stuck, dan kurung tutup. Kemudian kita lihat lagi T yang di sini, T aksen yang di sini. Sama, ini tidak ada yang memfollownya lagi. Nah, dia akan balik lagi ke sini. Oke, karena di sini dia akan terus berulang, maka kita stop sampai di sini. Jadi follow T aksen hanya plus, stuck, dan kurung tutup. Oke, kita lanjut. Di sini ada follow dari F. Nah, bentar, saya hapus dulu. Oke, follow dari F. Kita cari F di sebelah kanan ada di mana saja. Ternyata F ada di sini dan sini. Nah, ada lagi? Tidak ada ya. Oke, kita cari follow dari F yang pertama. Nah, setelah F ini adalah simbol T. Nah, simbol T yang ini. Nah, T aksen. Maaf, simbol T aksen. Nah, berarti karena dia non terminal atau sebuah variabel, kita mencari first-nya. Nah, first dari T aksen adalah bintang dan epsilon. Nah, maka kita tuliskan di sini bintang, kemudian epsilon kita substitusikan. Nah, substitusikan ke F T aksen. Nah, masukkan epsilon ke T aksen. Nah, maka T aksennya adalah kosong, gitu kan. Nah, maka follow dari F adalah epsilon, tidak ada yang mengikuti lagi. Dia akan kembali ke variabel pembentuk. Nah, variabel pembentuk. Follow dari T, karena variabel pembentuknya T, yaitu plus, stuck, dan kurung tutup. Oke, selesai yang di sini, kita ke F
yang kedua. Nah, follow dari F di sini ada T aksen. Nah, follow dari T aksen sama kan tadi ini bintang dan epsilon. Nah, bintang kita sudah masukkan, kemudian yang tadi sudah dimasukkan juga. Nah, epsilonnya kita substitusikan ke T aksen. Nah, sama kita masukkan ke T aksen, jadi dia tidak ada yang memfollow. Nah, dia balik lagi ke sini. Oke, kita stop sampai di sini. Jadi, follow dari F adalah kali atau bintang plus, kemudian stuck dan kurung tutup. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, aman ya? Gampang ini kok. Gampang ya. Nah, untuk keterangannya saya di sini menambahkan beberapa keterangan, silakan nanti dibaca. Nah, untuk beberapa keterangan tambahan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi. Saya punya CFG, S menghasilkan 10 menit lagi, nanti kita masuk lagi. S menghasilkan A, B, C, D, E. Kemudian A itu adalah A kecil atau epsilon. B yaitu B kecil atau epsilon. C yaitu C kecil. D menghasilkan D atau epsilon. E menghasilkan E atau epsilon. Nah, yang pertama kita mencari persnya. Ingat, pencarian pers itu dimulai dari bawah. Jadi kita mencari pers dari E. Pers dari E yaitu E dan epsilon. Kita dapat langsung menuliskannya karena E ini adalah terminal, tidak dapat diturunkan lagi. Oke, E dan epsilon. Kemudian pers dari D yaitu D dan epsilon, sama ya, sudah terminal, tidak bisa diturunkan lagi. Nah, kemudian pers dari C yaitu hanya C. Nah, kemudian pers dari B yaitu B dan epsilon. Nah, kemudian pers dari A yaitu A dan epsilon. Nah, untuk pers dari S ini kita lihat. Nah, S ini menghasilkan A. Ya. Maka di sini kita cari pers dari A. Pers dari A yaitu A dan epsilon. Nah, kita pertama tuliskan, kita di sini tuliskan A. Oke. Tuliskan A. Nah, epsilon kita tidak dapat menuliskannya langsung karena di sini setelah A ada sebuah simbol. Nah, jika kita substitusikan epsilon kepada A, maka di sini pers dari A menjadi B. Nah, kita cari pers dari B. Nah, pers dari B adalah B dan epsilon. Sama, di sini setelah B ada lagi simbol. Jadi kita tidak dapat menuliskan epsilon. Maka pers dari B yaitu epsilon. Kita masukkan epsilon ke sini. Epsilon, jadi pers dari S itu C. Nah, C ini adalah C. Nah, maka kita stop sampai di sini. Nah, untuk pers dari S. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia menghasilkan epsilon, dapat dituliskan jika tidak ada yang mengikutinya lagi. Jika tidak ada simbol setelah pers yang dicari. Jika seperti ini, kita tidak bisa langsung menuliskan epsilon. Oke, kemudian untuk follow-nya. Follow E. Nah, di sini E ada di mana saja? E besar. Follow S. Nah, follow S di sini tidak ada ya. Tidak ada yang memfollow S ya. Jadi kita tulis cukup menuliskannya stuck atau $. Kemudian follow dari A. Nah, A ada di mana? A ini ada di sini ya, di atas. Nah, follow dari A adalah B. B adalah non-terminal atau variabel. Nah, kita jadi cari pers dari B. Nah, pers dari B adalah B dan epsilon. Nah, kita substitusikan. Nah, ke sini. Substitusikan,
epsilon ini ke B, maka menjadi C. Nah, C ini adalah non-terminal atau variabel. Kita cari lagi plus dari C, itu C. Oke, stop sampai di sini. Tidak ada lagi. Nah, kemudian plus dari follow dari B. Nah, untuk follow dari B, di sini yaitu, lihat adalah C. Di sini. Follow dari B. Setelah B itu ada C. Nah, di sini tidak ada lagi ya. B, cuma ada di sini. Nah, kita cari. Misalkan plus dari C. Karena C ini adalah non-terminal. Jadi cari plusnya. Ya, plus dari C adalah C. Oke, kita tuliskan C di sini. Kemudian ada follow dari C. Nah, kita lihat C ini ada di mana saja. Nah, ternyata cuma ada di atas ini. Nah, setelah C ada D. Nah, D non-terminal atau variabel kita cari. Itu kan plus dari D. Nah, plus dari D adalah D dan epsilon. Nah, seperti biasa kita tuliskan D-nya dulu. Kemudian epsilonnya kita substitusikan ke D. Nah, maka follow dari C itu menjadi E. Nah, kita cari lagi plus dari E. Plus dari E adalah E dan epsilon. Nah, kita tuliskan E. Kemudian epsilonnya kita substitusikan lagi ke E. Kita substitusikan lagi. Jadi follow dari C tidak ada yang memfollow-nya lagi. Berarti dia akan kembali ke variabel pembentuk yaitu S. Nah, jadi follow S adalah stack. Nah, di sini kita tuliskan stack. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada follow dari D. Ya, follow dari D adalah E. E ini non-terminal atau variabel. Kita cari plusnya. Plus dari E itu E dan epsilon. Nah, kita tuliskan E. Epsilon kita substitusikan ke D. Ke E. Maka follow dari D yaitu tidak ada yang memfollow. Nah, dia kembali lagi ke simbol variabel pembentuk yaitu S. Berarti kita menuliskan di sini E dan stack. Kemudian yang terakhir yaitu follow dari E. Nah, follow dari E tidak ada yang memfollow. Dia kembali ke variabel pembentuk yaitu stack. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini cukup pusing? Gampang kok, ini gampang. Oke, karena waktunya 3 menit lagi ya, kita akan keluar dulu saja. Setelah itu kita akan melakukan absen terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke ya? Oke ya, keluar dulu ya. Nanti masuk lagi, kita lakukan absen. Absen tadi banyak. Oke, ada yang tidak hadir? Sepertinya lumayan ya hari ini. Ya. Oke, Delisa. Ada ya. Kemudian Ipah. Ipah hadir tidak? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Indra Maulana. Indra Maulana. Ada ya? Ada tidak? Belum hadir. Belum hadir, Indra. Oke, Rio Aji Wijayanto. Izin, Pak. Oke, izin. Kemudian Oki. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Febi. Ada, Pak. Oke.
Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan. Belum hadir ya. Ramdan. Kemudian Agus Syahril. Agus Syahril. Hadir Pak. Ada. Oke. Kemudian Agus Haris. Siap hadir Pak. Aduh, lama skill nih. Kan marakan siang gitu. Yudi. Udah Pak. Hadir Pak. Oke. Syahrul Andriansyah. Syahrul belum hadir ya. Yuniarto. Hadir ya. Ada Yuniarto. Kemudian Yanto. Hadir Pak. Oke. Kemudian Alan. Hadir Pak. Oke, Mumu. Hadir. Mumu belum hadir. Agus Aris. Hadir Pak. Oke, Wulan. Ada Pak. Kemudian Ajeng. Ada Pak. Nisa. Hadir Pak. Oke, Gugun. Hadir Pak. Oke, Nopan. Nopan belum hadir. Oke, Hidir. Hidir. Ada Pak. Ada Hidir. Oke, kemudian Alip. Alip belum hadir. Oke, kemudian Istiqomah. Hadir Pak. Anis hadir ya. Kemudian Ajhar. Hadir ya. Hadir Pak. Nur Rahmat. Ada Pak. Oke, Farhan Paris. Belum hadir. Amir. Hadir Pak. Oke, Galih. Hadir Pak. Hasanuddin. Ada Pak. Dandi. Ada Pak. Kina Pauji. Kina Hadir Pauji Pak. ya. Hadir, oke. Hadir Pak. Sally. Hadir Pak. Oke, Nur Teddy. Teddy belum hadir ya. Oke, ada yang belum disebut? Delisa hadir Pak. Delisa sudah hadir. Syahrul Pak hadir. Syahrul, oke. Ada lagi? Rahmat Yuniarto Pak. Yuniarto sudah hadir. Nur Rahmat ya yang baru. Nur Rahmat hadir. Oke. Saya rasa sudah semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, ini sudah ya. Kita ketahui. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian, baru kita masuk ke algoritma LL1. Nah, algoritma ini parsing tanpa backtracking. Menggunakan prediktif. Jadi dia tidak memakan banyak memori. Kemudian, L pertama mengacu pada proses input. Nah, inputnya dari mana? Dari kiri ke kanan.
L kedua pada penulisan derivasi dari paling kiri untuk setiap parsing. LL1 menggunakan tumpukan atau stack dalam melakukan proses parsing. Nah, LL1 parsing dapat dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program yang memiliki lab rekursif, lab factoring, dan ambigu. Nah, ini lab rekursif sudah kita jelaskan, dan ambigu juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, tapi di sini, nah kita coba bahas dulu. Nah, untuk yang lab rekursif, nah yang lab rekursif sudah jelas ya kemarin, berarti yang rekursif ini adalah S plus A, di mana S-nya adalah lab rekursif, dan S min A. Nah, S-nya adalah rekursif juga, karena dia simbol awal, kemudian menghasilkan. Nah, di sini ada simbol lagi yang sama dengan simbol awal. Nah, di sini sama awal. Kita rubah dulu ke dalam agar tidak lab rekursif. Nah, di mana kemarin penulisannya seperti ini. Nah, bisa juga ditulis dengan seperti ini. Kita sederhanakan, tapi kita tuliskan kembali, yaitu untuk setiap simbol yang kita ubah. Nah, oke. Kemudian dari sini, nah ingat dari sini ternyata ada lab factoring. Nah, lab factoring itu tandanya yaitu ada sebuah non terminal atau variabel yang diulang 2 kali. Nah, di sini A-nya ini diulang 2 kali. Nah, kemudian kita merubah agar tidak lab factoring. Sama caranya. Kita tentukan yang lab factoring, kemudian kita langsung definisikan kembali. Nah, sehingga menjadi S menghasilkan AS aksen B. Atau B dikalikan AS aksen. Mana S aksen adalah S plus A. Atau A min S. Atau epsilon. Nah, oke. Jadi CFG lamanya seperti ini. Kita rubah menjadi agar tidak rekursif dan maka menjadi, nah CFG barunya menjadi seperti ini. Nah, untuk B ini dia ada yang lab rekursif. Silahkan nanti dicoba ini betul atau tidaknya. Bukan. Nah, CFG barunya seperti ini. Nah, ini sangat jarang sekali, sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk ada. Itu. Biasanya sebuah compiler ini sudah menentukan sejak awal jika dia lab rekursif itu akan ditolak. Itu akan ditolak. Nah, compiler ini tidak bisa merubah langsung gitu kan lab rekursif menjadi yang tidak lab rekursif. Jadi perubahannya harus manual seperti itu. Jadi sangat jarang sekali terjadi, mungkin akan ditolak terlebih dahulu untuk aturan konteks pre-grammarnya. Nah, kemudian di sini saya punya CFG. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Nah, tapi di sini saya akan menginputkan sebuah string yaitu ID plus ID. Nah, untuk algoritma LL1 yang langkah pertama yaitu kita menentukan first dan follow-nya. Nah, di mana ini sama seperti tadi kita sudah mengetahui. Nah, first-nya adalah seperti ini. Kemudian follow-nya adalah seperti ini. Nah, terus bagaimana kita memasukkan ke dalam tabel parsingnya? Nah, yang pertama kita lihat dari first-nya dulu. Di mana E ini saat bertemu dengan kurung buka akan menghasilkan T aksen. Oke, jadi dia akan menuliskan di sini. E menghasilkan TE aksen. Nah, TE aksen dituliskan di sini, di terminal. Kemudian, nah ini ada ID. Nah, ID ini dituliskan di sini. Nah, oke, di sini E menghasilkan T aksen. Nah, di ID. Nah, lihat di sini first-nya kurung buka dan ID. Nah, jadi kita menuliskannya seperti ini. Ingat, untuk pertama kali yaitu untuk sebuah
kolom yaitu terminal, dan sebuah baris itu adalah non-terminal. Non-terminal bisa dilihat di sini. Untuk terminalnya kita lihat di sini. Nah, untuk terminalnya ada epsilon, tapi epsilon tidak dituliskan. Kemudian ada plus kali. Nah, plus kali kurung buka, kurung tutup, ID. Ya, dan di sini ada stack. Tuliskan stack di sini. Oke, kita lanjut ke E-aksen. Nah, E-aksen ini ada plus dan epsilon. Nah, di mana E-aksen ini jika bertemu dengan plus, maka akan menjadi E-aksen menghasilkan plus TE aksen. Nah, jika menghasilkan epsilon, epsilon tidak ditulis ya di sini, maka dia akan ke sini. Substitusikan epsilon, maka langsung ke T karena epsilon tidak dituliskan. Gitu. Di T ini ada kurung buka. Nah, kurung buka akan tuliskan di sini T menghasilkan FT aksen. Kemudian di ID juga dia dituliskan. Nah, seperti ini T menghasilkan FT aksen. Nah, di T. Sudah selesai? Sudah, kita lanjut ke T aksen. Nah, T aksen ketika bertemu dengan bintang atau kali, maka T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Nah, ketika epsilon, maka dia epsilon. Jadi tidak dituliskan. Oke, selanjutnya ada F. Nah, F ini bertemu dengan kurung buka. Nah, dia ketika bertemu dengan kurung buka, maka kita dapat menuliskannya F menghasilkan E. Dan sini kan ada 2. Dan jadi kita bisa menyesuaikan gitu kan, memilih kurung buka untuk E dan ID untuk ID. Seperti ini. F menghasilkan ID di ID seperti ini. Nah, oke, untuk follow-nya kita lihat dari yang mempunyai epsilon, tidak semuanya. Nah, yang mempunyai epsilon ada di sini. 1, 2. Oke, kita cari di E-aksen, berarti di sini. Nah, E-aksen ketika bertemu dengan stack atau dolar, itu menghasilkan epsilon. E-aksen menghasilkan epsilon ketika bertemu dengan stack. Di follow-nya ya. Kemudian untuk ketika bertemu dengan T-aksen bertemu dengan epsilon, yaitu menghasilkan ini. Oke, ini adalah epsilon menghasilkan E atau empty kurung tutup tadi ya di sini dolar dan kurung tutup. Oke, kemudian di T-aksen. Nah, T-aksen ini ada menghasilkan epsilon ketika dia bertemu dengan plus. Kemudian ketika dia bertemu dengan stack atau dolar. Kemudian ketika dia bertemu lagi dengan kurung tutup. Nah, sudah sampai sini ada lagi? Tidak ada ya. Ini selesai. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Cukup pusing. Oke, kita lanjut saja dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Kemudian setelah menentukan tabel ini, kita akan membuat parsing stack. Nah, di mana di parsing stack ini yang pertama kita tuliskan yaitu stack atau dolar diikuti dengan E simbol awal. Ya, diikuti dengan simbol awal yaitu adalah E. Di sini kita tuliskan E. Kemudian di sini inputnya yaitu ID. Nah, ID plus ID.
Nah, kemudian kita tuliskan kembali stack atau dollar. Nah, kemudian di actionnya, nah bagaimana cara actionnya? Kita lihat. Nah, lihatnya dari kanan. Dari kanan itu ada simbol E. Nah, E ketika bertemu dengan ID. Nah, lihat di sini di tabelnya. E bertemu dengan ID. Maka E menghasilkan TE aksen. Nah, TE aksen ini. Lihat. Kemudian penulisan parsing stack berikutnya menjadi S, menjadi stack, E aksen, dan T. Nah, ini karena E menjadi TE aksen. Jadi kita balik penulisannya. E aksen, T. Seperti itu. Tidak dituliskan dengan TE aksen. Kita balik. Kemudian, nah kita inputannya tetap. Tidak ada yang berubah. Nah, ketika T bertemu dengan ID. Nah, kita lihat. T bertemu dengan ID. Nah, T menghasilkan FT aksen. Nah, T menghasilkan FT aksen. Nah, setelah ini, kita tuliskan seperti ini. Nah, T-nya habis, gitu kan. Menjadi E aksen, T aksen, dan F. Nah, untuk inputannya, itu tetap. Kemudian untuk actionnya, F bertemu dengan ID. Kita lihat, di sini F bertemu dengan ID menjadi F menghasilkan ID. Nah, F menghasilkan ID. Oke, jadi penulisannya menjadi E stack, E aksen, T aksen, dan ID. Nah, ID-nya kita pindahkan ke sini. Nah, inputnya ID plus ID. Nah, karena di sini ID bertemu dengan ID, nah maka kita dapat menuliskannya di sini match antara ID dan ID karena bertemu. Nah, maka penulisannya menjadi ID-nya hilang. Nah, kemudian di inputnya juga ID yang sebelah sininya hilang. Nah, sehingga sekarang T aksen bertemu dengan plus. Nah, kita lihat T aksen bertemu dengan plus. T aksen bertemu dengan plus. Ini ya. Nah, T menghasilkan epsilon. Nah, kita tulis di sini. T aksen menghasilkan epsilon. Nah, oke, karena epsilon berarti kita substitusikan ke T aksen. Nah, jadi T aksennya habis, tinggal stack dan E aksen. Nah, kemudian di sini inputannya tidak ada yang berubah ya, tetap. Nah, kemudian E aksen menghasilkan E aksen bertemu dengan plus. Nah, kita lihat lagi E aksen bertemu dengan plus. Nah, kita lihat E aksen di mana? Nah, di sini ya. E aksen bertemu dengan plus. Nah, ini ya. Nah, E aksen menghasilkan plus TE aksen. Maka kita tuliskan di actionnya yaitu E aksen menghasilkan plus TE aksen. Nah, kemudian parsing stack-nya menjadi, ingat dibalik. Nah, jadi E aksen, T, dan plus. Oke. Kemudian untuk input ID-nya tetap seperti ini. Dan exit-nya, nah lihat di sini plus bertemu dengan plus. Maka dia akan match. Nah, match untuk simbol atau untuk terminal plus. Sehingga di sini plusnya hilang. Di input juga sama, dia akan hilang. Nah, kemudian action berikutnya yaitu T bertemu dengan ID. Nah, kita lihat ini T bertemu dengan ID. Berarti ini ya, T menghasilkan FT aksen. Jadi kita tuliskan di sini T menghasilkan FT aksen. Nah,
Kemudian untuk penulisannya dibalik. Jadi di sini menjadi E aksen, T aksen, kemudian F. Nah, kemudian untuk ID di sini tetap. Nah, kemudian F bertemu dengan ID. Nah, kita lihat F bertemu dengan ID. Nah, di sini ya, F menghasilkan ID. Nah, berarti kita tulis di sini, hasilnya menjadi F menghasilkan ID. Nah, jadi penulisannya E aksen, T aksen, ID. Kemudian inputnya tetap. Nah, di sini kita lihat lagi. ID bertemu dengan ID. Maka dia akan match. Nah, match untuk ID. Nah, inputan di sini sudah selesai. Tetapi kita harus melanjutkan sampai semuanya habis. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Maka menjadi E aksen, T aksen. Nah, di sini tinggal stack atau $. Nah, T aksen bertemu dengan stack. Kita lihat. T aksen bertemu dengan stack. Nah, T aksennya menjadi epsilon. Oke, karena epsilon, kita tuliskan dulu di sini, T aksen menghasilkan epsilon. Substitusikan ke T aksen. Nah, T aksennya habis, tinggal stack, kemudian E aksen. Di sini masih tetap stack. Nah, di sini E aksen bertemu dengan stack. E aksen bertemu dengan stack. E aksen jadi epsilon, menghasilkan epsilon. Kita tuliskan di sini E aksen menghasilkan epsilon juga. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan di sini stack. Kemudian di sini stack. Nah, kemudian di sini akan actionnya itu keterangannya accept, itu diterima. Nah, sampai sini misalkan sampai accept ini si inputan belum habis atau maka dia akan berhenti. Berarti inputannya tidak diterima. Seperti itu. Ada juga kondisi seperti itu. Kemudian ada juga seperti ini, misalkan inputannya sudah selesai tapi prosesnya yaitu parsing stack-nya masih tetap berjalan. Jadi harus diselesaikan parsing stack-nya sampai dia seperti ini. Stack, temu stack, ke accept. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Masih mudah, pusing? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya tugas ya. Oh, tidak ada. Awan. Nah, di sini oke, materinya sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Itu tidak ada yang ditanyakan. Nah, ini UAS UTS-nya mungkin nanti seperti ini ya. Lakukan misalkan algoritma LL1 gitu kan. Dari mulai mencari follow dan first itu. Kemudian sampai dengan tabel, kemudian langsung ke parsing stack. Di mana dapat lihat ya ini saling berhubungan. Kalau kita salah dalam melakukan atau menentukan follow dan first-nya, kemungkinan ke langkah berikutnya akan salah. Nah, sama halnya jika kita salah dalam melakukan atau menentukan tabel parsing yang di sini, ya kita juga akan salah untuk melakukan di parsing stack seperti ini, saling berhubungan. Jadi mohon diperhatikan, dibaca lagi baik-baik nanti, kan? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, di sini ada quotes yaitu ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Nah, seperti ini, ya, kita beragama harus didukung dengan ilmu pengetahuan, kan, agar kita tidak tersesatkan. Itu artinya. Nah, pengetahuan tanpa agama itu lumpuh. Nah, seperti itu. Tanpa akhlak itu, maka dia akan
tidak bisa bergerak, hanya di sana-sana saja. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin ini dulu, screenshot dulu, sebentar. Oke, mohon dibuka kameranya, biar ganteng, biar cantik, kelihatan. Oh, saya nu ugah bobo Jumatan tuh gitu. Oke, dibuka dulu kameranya. Oke, kita mulai. 1. Ini di motor. 1, 2, 3. Oke, bentar, 1 kali lagi. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sip lah, gak ada ranteng, gak ada list. Oke ya, untuk absen, ada yang belum kesebut? Itu di sini Indra Maulana. Indra Maulana hadir tidak? Oke, hadir ya. Ada. Baru masuk tadi. Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan. Oke, tidak ada. Oke, kemudian Mumuh. Mumuh ada ya? Saya progres. Hadir Pak, hadir. Oke, kemudian Nopan. Indra Maulana. Oh, udah Indra Maulana. Kemudian Nopan. Nopan belum hadir. Oke. Kemudian Alif. Alfinas. Alif belum hadir. Oke, tidak hadir Alif. Kemudian Farhan Paris. Farhan juga tidak hadir. Sudah. Kemudian Teddy. Terakhir Teddy. Teddy juga tidak hadir. Oke. Oke, yang hadir berarti 28 orang. Pak, maaf, Pak Alif hadir, Pak. Oh, Alif hadir. Alif. Alif hadir, oke. 30 orang berarti yang hadir. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, tidak ada ya? Tereh. Tereh, ngerti ente. Ya, mohon dipelajari kembali apa yang telah saya sampaikan. Selanjutnya bisa di-download di Siakad atau nanti saya kirimkan ke WA. Seperti itu. Nah, baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, menjadi berkah bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Pak. Ya, silakan. Izin lab, Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Izin lab, Pak. Oke.